Malam itu langit tampak muram, tanpa bintang, dan angin berhembus pelan seolah membawa bisikan yang menakutkan. Maya baru saja kembali ke rumah kontrakan setelah membeli bahan makanan. Tapi langkahnya terhenti di ujung gang sempit yang menuju pintu belakang rumahnya. Di tengah lorong gelap itu, ada genangan merah yang tidak biasa. Saat didekati, Maya menyadari bahwa itu bukan air, melainkan darah. Ia mundur selangkah, napasnya memburu, tetapi rasa penasaran yang besar membuatnya tetap berdiri di sana. Dari balik bayangan di ujung lorong, muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah tertutup kain putih berlumur darah. Maya berbalik, hendak lari, tetapi di belakangnya sudah berdiri 3 sosok pocong dengan wajah mengelupas. Suasana di lorong berubah. Lampu-lampu rumah sekitar mendadak padam satu persatu. Maya kini dikelilingi kegelapan dan makhluk-makhluk kematian. Mereka tahu kamu sudah terlalu dekat pada kebenaran. Terdengar suara tua dari arah sosok berjubah hitam. Maya memberanikan diri bertanya, "Apa yang kalian inginkan dariku?" Sosok itu mengangkat tangannya yang bersimbah darah, memperlihatkan liontin berbentuk segitiga yang sudah sering muncul dalam mimpinya. "Kamu adalah keturunan penjaga segel. Darahmu adalah kunci terakhir," jawabnya. Tiba-tiba, tanah di bawah Maya retak, dan semburan kabut merah menyembur dari celahnya. Maya berteriak, tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat ke dalam lubang merah yang mendesis. Ketika matanya terbuka, ia sudah berada di ruang bawah tanah yang asing, penuh simbol darah di dinding. Di sana, 7 pocong berjejer, membentuk lingkaran di tengah simbol raksasa yang memancarkan cahaya merah menyala. Maya ditarik ke tengah lingkaran itu. Tubuhnya membeku, tak mampu bergerak. Di sekelilingnya, terdengar bisikan ribuan suara yang menyebut namanya berkali-kali. Dari kegelapan, muncul wajah-wajah manusia tanpa mata, seolah menuntut sesuatu yang belum terselesaikan. Maya berteriak sekuat tenaga, namun suaranya seakan tertelan keheningan ruang bawah tanah itu. Tiba-tiba, cahaya terang meledak dari liontin yang dikenakannya, dan semua sosok di sekitarnya berhenti bergerak. Liontin itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, menghapus sebagian simbol di lantai. Sosok berjubah hitam muncul kembali, kini lebih dekat dan tampak rapuh, seolah terbakar oleh cahaya tersebut. "Kau telah membangkitkan segel pelindung. Tapi itu tak cukup untuk menyelamatkanmu," desisnya. Dengan sisa tenaga, Maya mencabut liontin dari lehernya dan melemparkannya ke simbol di tengah. Cahaya dari liontin menyebar ke seluruh ruang, menembus tubuh-tubuh pocong dan mengubah mereka menjadi abu. Maya jatuh terduduk, tubuhnya lemas, sementara ruang bawah tanah itu mulai runtuh pelan-pelan. Batu-batu berjatuhan, dan dinding mulai pecah, namun satu pintu kecil terbuka di sudut ruangan. Dengan sisa tenaga, Maya merangkak menuju pintu itu, meninggalkan suara tangis dan jeritan dari balik kegelapan. Ia berhasil keluar ke sebuah gang belakang yang tak dikenalnya, dingin, lembab, dan penuh kabut. Maya tersadar bahwa gang ini bukan gang di dunia nyata. Di atas langit, bulan merah menggantung tanpa cahaya. Terdengar suara kaki menyeret dari belakang. Maya menoleh, pocong-pocong itu belum habis. Mereka kini lebih menyerupai bayangan berwujud, tanpa wajah, tapi dengan tatapan menusuk. Maya berlari ke arah cahaya samar di ujung gang, berharap itu adalah pintu keluar menuju dunia nyata. Ketika ia menyentuh cahaya itu, tubuhnya tersedot, dan segalanya menjadi putih. Saat terbangun, Maya kembali berada di kamarnya, basah oleh keringat, tapi liontin di lehernya kini retak dan pintu rumahnya perlahan terbuka sendiri. Maya terbangun dari pingsannya, tubuhnya tergeletak di tanah yang dingin dan lembab. Nafasnya terengah, seluruh tubuhnya terasa remuk. Cahaya samar dari celah di langit-langit menunjukkan bahwa dia masih berada di dalam lorong gelap itu, tapi suasananya telah berubah. Dinding yang semula terbuat dari bata tua kini tampak seperti dilapisi kain kafan yang menjuntai, seolah lorong itu telah berubah menjadi rahim kematian. Aroma anyir darah dan kain basah memenuhi udara. Maya mencoba bangkit, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ketika dia menoleh ke belakang,
lorong yang ia lalui telah tertutup kabut tebal seperti kabus kuburan, dan suara napas berat terdengar dari baliknya. Tiba-tiba dari kegelapan muncul bayangan besar dengan kepala tertutup kain hitam. Tubuhnya tinggi menjulang dan matanya menyala merah dari balik balutan kain. Ia berdiri tanpa bergerak, hanya menatap Maya. Maya mundur perlahan, menahan tangis dan takut. Di tangannya, liontin segitiga yang pecah di episode sebelumnya mulai bersinar samar kembali, seakan merespon kehadiran entitas itu. Suara-suara lirih mulai terdengar dari dinding, suara tangisan wanita, bisikan mantra, dan tawa anak kecil yang menyayat. Lorong mulai bergetar pelan. Maya tahu, ini bukan dunia biasa. Dia berlari ke depan, menyusuri lorong yang terus berubah bentuk, kadang menjadi kuburan, kadang menjadi lorong rumah kos. Semuanya membingungkan, seperti mimpi buruk yang nyata. Di ujung lorong, Maya menemukan pintu kayu besar dengan simbol mata ketujuh terukir di tengahnya. Di bawahnya tertulis dengan darah, gerbang ketujuh, kembalilah atau terjerat selamanya. Maya ragu, namun suara langkah dari belakang memaksanya untuk membuka pintu itu. Dengan gemetar, dia dorong pintu berat tersebut. Engselnya berderit nyaring, seperti jeritan dari dalam perut bumi. Ruangan di balik pintu itu gelap gulita, kecuali sebuah cahaya merah menyala dari atas altar batu di tengah ruangan. 7 lilin hitam mengelilingi altar tersebut, masing-masing menyala dengan api biru. Maya melangkah masuk. Di sekeliling altar berdiri 7 sosok pocong yang membeku, masing-masing menghadap ke arah berbeda. Kain kafan mereka meneteskan darah segar, dan wajah-wajah mereka menyerupai orang-orang yang telah meninggal di rumah kos itu. Maya menjerit saat mengenali salah satu dari mereka, Bu Ratmi, penjaga kos yang dulu ditemukan tergantung. Matanya terbuka lebar, seolah jiwanya masih terjebak di dalam pocong itu. Cahaya merah di altar mulai berdenyut, seperti jantung yang hidup. Liontin Maya mulai bersinar kuat, dan tubuh Maya mulai melayang perlahan ke arah altar tanpa bisa melawan. Dalam penglihatan sekelebat, Maya melihat potongan-potongan masa lalu rumah kos itu, ritual yang dilakukan oleh pemilik lama, darah yang ditumpahkan, 7 roh yang dikorbankan, dan pengikatannya dengan dimensi gelap. Suara berat menggema dari dalam altar, 7 jiwa telah terkumpul, 1 penghubung diperlukan, kau. Tubuh Maya terasa panas seperti terbakar dari dalam. Dia menjerit, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Pocong-pocong itu mulai bergerak, berjalan mengelilingi altar seperti dalam ritual. Maya berusaha mengingat kembali semua yang telah ia pelajari. Ia menggenggam liontin itu dan mengucapkan doa yang pernah diajarkan oleh Kiai Malik, mantan penghuni rumah kos yang dahulu menjadi korban. Tiba-tiba salah satu lilin padam. Pocong berhenti. Ruangan berguncang. Maya mengucapkan doa itu lagi, lebih keras, dengan air mata mengalir dari matanya. Lilin kedua padam. Sosok altar berteriak marah, dan dari dalam altar muncul tangan-tangan hitam raksasa yang mencoba mencengkeram Maya. Tapi cahaya dari liontin menjadi pelindungnya. Lilin ketiga, keempat, dan kelima padam satu persatu. Setiap pocong yang tadinya berdiri mulai jatuh, tubuhnya pecah menjadi debu. Lilin keenam padam, dan cahaya dari liontin Maya menjadi menyilaukan. Maya menjerit untuk terakhir kalinya, aku tidak akan menjadi korban kalian. Lilin ketujuh padam. Sebuah ledakan cahaya memenuhi ruangan. Segalanya menjadi putih. Ketika Maya membuka matanya, dia sudah berada di luar rumah kos, di jalan kecil tempat pertama kali ia datang. Udara segar menamparkan wajahnya, tapi semuanya terasa kosong. Jalanan gelap, tidak ada kendaraan. Rumah kos di belakangnya kini tampak tua dan ditinggalkan, jendelanya tertutup kayu, dan pagar berkarat. Maya berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Dia menoleh ke liontin di lehernya, kini telah retak dan mati. Tapi perasaan tidak nyaman masih menusuk hatinya. Dari kejauhan, suara lonceng terdengar, berulang 7 kali. Maya memejamkan mata. Dia tahu, meski dia keluar, sesuatu masih mengikutinya. Langkah kaki samar terdengar di belakangnya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi udara menjadi dingin dan kabut mulai turun.
Di dinding rumah kos, muncul bayangan 7 pocong, datar, seperti siluet yang terbakar ke dalam dunia nyata. Mata mereka menyala merah. Maya mundur perlahan, tapi semakin dia menjauh, bayangan itu semakin besar. Tiba-tiba, lampu jalanan padam satu persatu, menyisakan kegelapan total. Dalam kegelapan, suara berbisik mengelilingi Maya, gerbang ketujuh belum tertutup. Kau masih milik kami. Maya berlari, menembus kabut, menyusuri jalan yang terasa tak berujung. Setiap langkahnya diiringi suara kain yang diseret dan napas berat yang tak kasat mata. Dia mencoba mencari rumah penduduk, tapi semuanya menghilang, digantikan oleh lorong-lorong panjang dengan dinding kafan putih. Seolah dia masih terjebak di dunia mereka. Tiba-tiba, cahaya kecil muncul di kejauhan. Suara seorang wanita memanggil namanya dengan lembut. Maya mendekat, tubuhnya dipenuhi harapan, tapi juga ketakutan. Di ujung cahaya itu, berdiri seorang wanita tua berjubah putih. Wajahnya ramah, namun matanya kosong. Dia berkata, "Kau harus memilih, Maya, menjadi penjaga gerbang, atau menjadi korban selanjutnya." Maya berdiri terpaku. Di belakangnya, 7 pocong mendekat. Di depannya, wanita itu mengulurkan tangan. Pilihan harus dibuat, dan malam belum berakhir. Langit malam masih diliputi kabut tebal saat Maya kembali berdiri di depan rumah kos tua itu, tempat semua kengerian bermula. Tapi kali ini, rumah itu terlihat berbeda. Jendela-jendela tertutup rapat, namun tirai di balik kaca bergetar meski tak ada angin. Rumah itu seakan menunggu. Dengan langkah ragu namun tekad yang kuat, Maya mendorong pintu yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara derit yang menghantam jiwa. Begitu ia melangkah masuk, pintu tertutup keras di belakangnya. Gelap, hening, aroma amis langsung menusuk hidungnya. Di ruang tamu, tak ada lagi perabot yang ia kenal. Semua berubah menjadi kayu lapuk dan dinding berlumur bercak darah kering. Maya melangkah maju dan melihat sebuah lorong panjang yang sebelumnya tak pernah ada. Di ujung lorong, berdiri sebuah cermin besar, retak di bagian tengahnya. Lorong itu sempit, dindingnya dipenuhi ukiran tulang-tulang kecil yang menyatu, seperti kerangka bayi yang membatu. Setiap langkah Maya menimbulkan gema, tapi langkah-langkah balasan terdengar pula dari belakang, meski ia yakin ia sendirian. Saat ia menyentuh cermin di ujung lorong, permukaannya berubah menjadi cair dan menyerap tangannya. Ia tertarik masuk tanpa sempat berteriak. Maya terlempar ke sebuah ruangan batu dengan langit-langit tinggi, dipenuhi ribuan cermin dari berbagai ukuran dan bentuk. Di tiap cermin, terlihat bayangan dirinya, tapi dengan wajah berbeda, satu menangis, satu tertawa gila, satu dengan mata bolong, dan satu tidak bernyawa. Ia berputar-putar, bingung dan takut, saat semua bayangan di cermin mulai bergerak sendiri, tidak lagi mengikuti gerakannya. Dari salah satu cermin, keluar kabut hitam pekat yang menyatu membentuk sosok wanita dengan wajah Maya, namun tubuhnya berlumur darah. "Kau telah membangunkan mereka," bisik sosok itu dengan suara yang berasal dari dalam kepala Maya sendiri. Sosok itu mengulurkan tangannya. Dari telapak tangannya mengalir darah yang menetes ke lantai, membentuk simbol ritual berbentuk mata. Simbol itu menyala merah, dan seluruh cermin bergetar hebat hingga beberapa pecah, mengeluarkan teriakan yang memilukan. Maya mencoba lari, tapi setiap arah hanya mengarah pada lebih banyak cermin yang kini memperlihatkan wajah-wajah dari masa lalu, para penghuni rumah kos yang telah mati. Salah satu wajah itu adalah milik Dini, temannya yang telah lama hilang. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya bergerak tanpa suara. Maya menempelkan telinganya ke cermin, dan suara Dini terdengar, "Jangan percaya siapapun di sini. Termasuk dirimu sendiri." Seketika itu, ruangan berubah menjadi aula pemujaan. Di tengahnya berdiri 7 pocong, membentuk lingkaran, dengan satu tempat kosong di tengah. Pocong-pocong itu tak bergerak, tapi kepala mereka perlahan menoleh bersamaan ke arah Maya, membuat darahnya membeku. Dari bayangan salah satu cermin, muncul lagi sosok wanita berdarah tadi, kini mengenakan kerudung putih seperti kafan.
Tempatmu kosong di tengah lingkaran. Waktunya sudah dekat, bisiknya seraya mendekat, wajahnya berubah menjadi tengkorak. Maya mengangkat liontin pusaka yang diberikan ibunya. Cahaya keemasan keluar dari dalamnya dan membuat semua makhluk itu mundur sejenak. Tapi cahaya itu mulai meredup. Liontin itu retak. Maya berteriak memanggil ibunya, namun yang terdengar hanya gema tangis bayi dari balik dinding. Salah satu cermin tiba-tiba membentuk pintu, tapi di baliknya bukan dunia nyata, melainkan rumah kos yang sama, namun hancur dan dipenuhi mayat. Ia memilih masuk, berharap ada jalan keluar. Tapi di sana, ia melihat dirinya sendiri, terikat di kursi, mata ditutup kain hitam, dan tubuhnya penuh bekas luka. Sosok berdarah itu berdiri di sampingnya, mengelus wajahnya, dan berkata, "Kau belum sadar, Maya. Ini bukan awal, ini adalah pengulangan." Ruangan itu mulai terbakar dengan api hitam, namun tidak membakar benda apapun, hanya menyebarkan rasa dingin menusuk tulang. Maya menjerit dan memeluk liontin yang kini mulai mencair di tangannya. Tiba-tiba, semua menghilang. Ia terbangun di lantai koridor rumah kos, tepat di depan kamarnya sendiri. Napasnya berat, bajunya basah oleh keringat dingin. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di ujung lorong, berdiri sesosok wanita tua dengan mata hitam pekat dan senyum bengkok. "Sudah siap kembali?" tanyanya, sambil membuka pintu kamar Maya, yang kini dipenuhi cermin dari lantai hingga langit-langit. Maya menelan ludahnya. Ia tahu, ini belum berakhir. Ini baru gerbang ke dalam kebenaran yang lebih mengerikan. Hujan deras turun mengguyur atap rumah kos, menciptakan dentuman ritmis yang tak menyenangkan. Suara petir menggelegar di kejauhan, menambah nuansa malam yang mencekam. Maya duduk mematung di atas kasurnya, matanya memandangi cermin tua di sudut kamar yang mulai berembun. Cermin itu sebelumnya tak pernah ada. "Siapa yang menaruh ini?" gumam Maya, mengusap permukaannya. Seketika, hawa dingin menyergapnya dari balik kaca. Dalam pantulan cermin, Maya melihat kamarnya sama persis. Tapi ada satu hal yang berbeda, dirinya yang di dalam cermin tersenyum lebar, dengan mata kosong. Maya mundur terkejut, napasnya tercekat. Pantulan itu tak menirukan gerakannya. Itu bukan dirinya, itu sesuatu yang lain. Tiba-tiba lampu kamarnya padam. Kegelapan menyelimuti segalanya, menyisakan hanya kilatan petir yang menerangi wajahnya sesekali. Dalam kilatan cahaya singkat itu, pantulan dalam cermin masih tersenyum, tetapi kini ia mengangkat tangannya dan mengetuk kaca dari dalam. Tok, tok, suara ketukan terdengar nyata, seakan berasal dari balik cermin, bukan dari permukaannya. Maya mencoba menenangkan diri, menggenggam liontin warisan ibunya erat-erat. Namun, suasana kamar semakin mencekam, seolah cermin itu hidup. Dari balik cermin, muncul bayangan hitam yang merayap pelan seperti kabut, menjalar ke permukaan kaca. Bentuknya menyerupai tangan kurus dengan jari-jari panjang. Maya berteriak dan berlari keluar kamar, menuruni tangga. Namun lorong rumah kos kini tampak lebih panjang dan gelap dari biasanya. Cahaya lampu lorong berkedip pelan, seperti bernapas. Dinding berlumut tampak meneteskan cairan hitam pekat. Maya terengah, mencoba membuka pintu keluar rumah kos, tapi pintu itu tak bergeming, seolah menyatu dengan dinding. "Tolong!" jeritnya, tapi tak ada jawaban. Rumah kos itu telah menjadi perangkap. Tiba-tiba dari atas tangga, terdengar suara langkah kaki berat, lambat, menyeret. Sesosok pocong muncul, dengan wajah terbakar dan mulut menjulur panjang. Sosok itu tidak melompat, ia merayap turun, seakan dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Maya berlari ke dapur, namun ruangan itu pun telah berubah. Kompor dan wastafel meleleh seperti lilin, dan di tengah ruangan terdapat sumur tua yang sebelumnya tak ada. Dari dalam sumur, muncul suara rintihan, seperti seseorang merintih kesakitan dan meminta tolong. Tapi suaranya terdengar dua nada, manusia dan iblis. Maya mencoba menutup telinganya, namun suara itu terus mengalir dalam pikirannya, menyusup seperti bisikan setan. "Buka cerminnya, biarkan aku masuk," bisik suara itu dari dalam pikirannya.
Ia kembali berlari ke kamarnya, berharap semuanya hanyalah mimpi buruk. Tapi saat ia tiba, cermin itu kini sudah terbuka, membentuk seperti pintu berdarah. Di dalamnya, terlihat dunia lain, gelap, penuh kabut, dengan ratusan pocong duduk melingkar dalam ritual pemanggilan arwah. Dan di tengah-tengah mereka, duduk seorang wanita tua berpakaian serba putih dengan rambut panjang menyentuh lantai. Wajahnya adalah wajah Maya, versi tuanya. Maya terpaku, jantungnya berdebar kencang. Ia seolah mendengar suara langkah seseorang berdiri tepat di belakangnya. Perlahan ia menoleh. Refleksi dirinya yang semula di dalam cermin kini berdiri nyata di dunia nyata, tersenyum lebar, dengan mata kosong dan tangan menggenggam pisau. Maya mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seperti ditarik oleh bayangan-bayangan hitam dari lantai. "Sudah waktunya kamu menggantikan tempatku," kata refleksi itu, suaranya bergema di seluruh ruangan. Pisau itu terangkat perlahan, siap menancap di tubuh Maya. Tapi sebelum semuanya berakhir, liontin ibunya bersinar terang, memancarkan cahaya kemasan. Cahaya itu menghantam refleksi jahatnya hingga ia berteriak kesakitan dan menghilang dalam semburan cahaya. Maya terjatuh, tubuhnya lemas. Cermin itu retak dan akhirnya pecah menjadi serpihan kecil yang menghilang ke udara. Lorong rumah kos kembali ke bentuk semula. Sumur di dapur hilang, dan pintu depan kini terbuka perlahan dengan derit panjang. Maya berjalan keluar, dengan napas tersengal dan tubuh bergetar. Malam masih hujan, tapi angin terasa lebih hangat. Ia menatap rumah kos itu dari luar. Cermin, pantulan, dan suara-suara aneh itu menghilang, tapi ia tahu semua itu belum benar-benar berakhir. Sebelum meninggalkan halaman, ia melihat satu pecahan cermin kecil di rumput, dan di dalamnya, masih terlihat wajah refleksi dirinya, tersenyum. Maya menyadari satu hal, rumah kos itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi portal menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dari neraka. Malam itu, angin dingin berhembus menyusup ke dalam kamar Maya. Suara gemerisik daun kering di halaman luar terdengar begitu jelas, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Maya duduk di tepi ranjang, wajahnya masih terbayang oleh kejadian malam sebelumnya, pecahan cermin yang berserakan dan bayangan menyeramkan yang muncul dari dalamnya. Dia mencoba menenangkan diri, tapi ketegangan di dadanya semakin kuat. Lampu kamar yang redup berkedip sesaat, memicu ingatan akan sosok pocong berwajah terbakar yang pernah mengikutinya. Maya menggenggam erat kalung gantung yang kini menjadi satu-satunya pelindungnya dari kegelapan itu. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari lorong luar. Maya menahan napas, matanya membelalak mencari sumber suara. Pintu kamar yang tadi tertutup rapat kini terbuka perlahan, disusul oleh bayangan sosok tinggi yang samar. Tubuh Maya membeku, hatinya berdegup kencang. Sosok itu melangkah masuk, wajahnya tersembunyi dalam kabut gelap. Tapi Maya bisa merasakan hawa dingin yang menusuk, aroma anyir yang sudah tak asing lagi. "Siapa kau?" Suara Maya bergetar, namun tak ada jawaban, hanya hening yang memekakkan. Dari sudut kamar, bayangan lain mulai muncul, sekumpulan pocong dengan kain kafan lusuh yang menutupi tubuh mereka. Mata hitam kosong mereka menatap Maya tanpa berkedip. Maya mundur perlahan, hingga punggungnya menyentuh dinding dingin. Ketakutan menguasai seluruh raganya. Ia berusaha mengingat pelajaran terakhir dari orang tua sesepuh yang pernah memberinya mantra pelindung. Dengan suara gemetar, Maya mulai mengucapkan kalimat-kalimat itu, berharap ada keajaiban yang datang menyelamatkannya. Namun, bayangan pocong itu semakin mendekat, dan tiba-tiba satu dari mereka mengeluarkan tawa mengerikan yang menggema memenuhi ruangan. Suara itu begitu menusuk, membuat kepala Maya berputar dan pandangannya kabur. Lalu, dari balik bayangan, muncul seorang pria tua dengan jubah hitam, wajahnya penuh luka tua dan mata yang merah menyala. Ia memandang Maya dengan tatapan dingin. "Kau pikir mantra itu cukup untuk melawan kami?" Suaranya serak, penuh ancaman. Maya terkesiap, namun dia tak punya pilihan lain selain melawan. Dengan sisa tenaga, ia berdiri tegak dan memegang kalung pelindungnya. "Aku tidak akan menyerah,"
katanya tegas, meskipun suaranya terdengar lemah. Pria tua itu tertawa sinis, lalu mengangkat tangannya. Dari tanah, muncul kabut hitam pekat yang merayap ke arah Maya, menyelimuti seluruh ruangan. Suasana menjadi mencekam, udara berat dan penuh dengan bisikan-bisikan yang tak bisa dimengerti. Maya merasakan tubuhnya mulai lemas, seolah-olah kekuatan jahat itu menariknya ke dalam jurang tanpa dasar. Namun, di dalam benaknya, suara ibunya yang pernah mengajarkannya mantra perlindungan kembali menggema. Ia menggigit bibir, menguatkan diri. Dengan tenaga terakhir, Maya mengulangi mantra itu lebih keras, seiring dengan kilatan cahaya putih yang keluar dari kalungnya. Cahaya itu menerangi ruangan, memaksa bayangan hitam mundur sedikit demi sedikit. Pria tua dan para pocong itu mendesis marah, namun mereka belum menyerah. Mereka berusaha menyerang lagi, tapi Maya kini berdiri lebih kuat, dibantu oleh cahaya suci yang terus memancar dari kalung pelindungnya. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan berlangsung sengit. Suara teriakan, bisikan, dan dentingan kaca pecah memenuhi udara malam. Maya terus berjuang, meskipun tubuhnya hampir tak berdaya. Tiba-tiba, suara gemuruh dari luar terdengar. Sebuah petir menyambar dengan keras, diikuti oleh hujan deras yang membasahi seluruh rumah. Hujan itu membawa kesegaran dan harapan baru, seolah alam sendiri membantunya. Dengan kekuatan yang tersisa, Maya mengayunkan tangan yang memegang kalung ke arah pria tua itu. Cahaya putih menyinari seluruh ruangan, membuat sosok pria itu berteriak dan menghilang dalam sekejap. Para pocong pun mulai lenyap satu persatu, meninggalkan udara yang semakin tenang. Maya terjatuh ke lantai, terengah-engah, namun hatinya dipenuhi rasa lega dan kemenangan. Saat fajar mulai menyingsing, Maya membuka matanya perlahan. Ia masih berada di kamar itu, tapi ruangan kini terasa lebih hangat dan terang. Namun, ia tahu perjuangannya belum selesai. Di balik jendela, bayangan samar masih tampak mengintai, dan suara bisikan misterius tetap terdengar di kejauhan. Maya menatap kalung di tangannya, berjanji untuk terus melindungi diri dan mencari tahu kebenaran di balik teror yang belum berakhir ini. Malam itu menjadi awal dari babak baru dalam kehidupannya, pertarungan antara cahaya dan kegelapan yang akan membawa Maya pada rahasia terdalam yang selama ini tersembunyi di rumah tua itu. Setiap langkah yang diambil Maya kini penuh waspada. Ia tahu, bayangan-bayangan itu bukan hanya musuh biasa, tapi jiwa-jiwa yang terperangkap dan haus akan balas dendam. Dan hanya dengan keberanian dan ilmu yang benar, ia bisa mengalahkan mereka. Hari-hari berikutnya Maya mulai menggali kembali catatan-catatan lama, berbicara dengan tetangga dan mencari petunjuk tentang pria tua dan para pocong itu. Semua menunjukkan bahwa rumah itu menyimpan luka lama, cerita tentang pengkhianatan dan kutukan yang tak berujung. Maya juga mulai melatih diri dengan mantra dan doa, berusaha memperkuat jiwanya. Ia sadar, hanya dengan hati yang kuat dan niat suci ia bisa mengusir kegelapan yang menghantui. Suatu malam, ketika bulan purnama menerangi langit, Maya kembali menghadapi bayangan-bayangan itu. Namun kali ini ia sudah lebih siap, dengan kalung pelindung dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Bayangan-bayangan itu muncul dengan gerombolan yang lebih besar, suara tawa mereka bergema menyeramkan. Tapi Maya berdiri tegak, tak gentar sedikit pun. Ia mulai mengucapkan mantra, suara lembutnya menembus kegelapan. Cahaya dari kalungnya memancar kuat, membelah gelap dan mengusir ketakutan. Pertarungan kali ini berbeda. Maya tidak hanya bertahan, tapi menyerang balik dengan keberanian dan tekad yang membara. Para pocong terdesak, pria tua yang dulu menakutkan kini mulai melemah dan menghilang, meninggalkan suara erangan yang memudar. Ketika fajar menyingsing, ruangan kembali sunyi. Maya tersenyum lelah namun puas. Ia tahu perjuangan panjangnya baru saja dimulai, tapi kini ia lebih kuat dari sebelumnya. Maya menatap langit pagi, bertekad melanjutkan perjuangan melawan kegelapan. Karena di balik bayangan itu, ada harapan dan cahaya yang harus ia jaga. Dan begitu episode itu berakhir, Maya bersiap menghadapi kengerian baru yang menanti di babak berikutnya. Perjalanan yang penuh misteri, ketegangan,
dan horor yang tak pernah berakhir.